Bab 943. Dao Surga. Lou Chen memiliki perasaan terdalam mengenai rasa sakit ular Moongazer saat mereka berasimilasi. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Pukulan ini berubah menjadi gemuruh yang kuat, dan itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melawan Wang Lin. Gajah raksasa itu mengaum dan berubah menjadi cahaya hitam yang melingkari tangan Lou Chen. Hal ini menyebabkan auman gajah bergema saat ia meninju. Gajah itu berubah bentuk sebelum pukulan itu dan menyerbu ke dalam gas 7 warna. Ada suara gemetar surga dan gelombang kejut yang mengejutkan menyebar. Gas 7 warna itu terdorong mundur sedikit tetapi dengan cepat menyebar lebih jauh dan melahap gajah raksasa itu. Saat gas 7 warna mendekati King Sui, dia tidak mundur dan malah matanya menjadi dingin. Tangan kanannya menunjuk di antara alisnya dan garis ungu merah muncul dan membentuk busur. Ketika King Sui melihat gas 7 warna itu, seolah-olah kilatan petir terlintas di benaknya, dan dia berteriak, "Aku telah menghabiskan hidupku berkultivasi sebagai seorang surgawi dan telah menyempurnakan 7 akar ji realem, memungkinkanku menjadi seorang surgawi. Yang mulia, saya telah membantai banyak orang tetapi tidak pernah melawan Dao Surga." Saat garis lengkung ungu merah muncul, ia mengeluarkan suara mendesis dan kekuatan yang sangat kuat keluar darinya. Dao Surga, suara rendah datang dari celah dan tawa terdengar. Dari suara tawanya, orang yang berbicara bukanlah orang tua. Dibandingkan denganmu, yang datang dari alam tersegel, aku memang bisa dianggap sebagai Dao Surgamu. Ular Moongazer, 2 dewa kuno, dan Anda, yang mengembangkan alam Ji, ikut dengan saya ke tempat Dao Surga. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan bagi kalian semua. Mata King Sui menjadi dingin dan dia menyerbu keluar saat gas 7 warna mendekat. Garis ungu merah melengkung melalui gas 7 warna, menciptakan suara letupan. Adapun Wang Lin, gas 7 warna juga mendekatinya. Gas 7 warna ini mengandung kekuatan penyegelan yang kuat yang mencegahnya mundur. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melambaikan tombak pembunuh dewa di tangannya dan berteriak, "Runtuh!" Terdengar suara gemuruh yang keras ketika 100 kaki pertama dari 1000 kaki God Slaying Spear runtuh, menciptakan badai yang melesat ke arah gas 7 warna. Raungan ular Moongazer menjadi semakin kuat dan ia terus meronta. Gas 7 warna yang mengelilingi tubuhnya tampak seperti matahari 7 warna, itu tampak sangat indah. Namun, raungan sedih memenuhi keindahan ini dengan keanehan. Setengah dari tubuh raksasa ular Moongazer telah ditarik ke dalam, dan masih ditarik ke dalam. Berkat gas 7 warna ini, ia telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Bahkan ketika ia berjuang, ia mengungkapkan keputusasaan yang mengerikan. Lou Chen telah berasimilasi dengan ular Moongazer, raungan ini menembus dirinya. Saat dia bergegas keluar, 5 bintang berputar dan salah satunya terbang dan runtuh. Bintang dewa kuno yang hancur. Bintang itu hancur dan kekuatan gila muncul di kehampaan. Saat kekuatan bintang yang hancur itu akan menyebar, Lou Chen tanpa ampun menghirupnya. Saat dia menarik napas, kekuatan bintang yang hancur itu memasuki mulutnya. Raungan kesakitan keluar dari mulutnya saat tubuhnya membesar dari 3000 kaki menjadi lebih dari 7000 kaki. Dengan satu langkah, dia melepaskan diri dari gas 7 warna dan tiba di sebelah celah. Saat dia meraung, tinjunya yang kuat meledak. Saat dia meninju, salah satu dari 4 bintang di antara alisnya hancur.
Bintang yang hancur membentuk dampak yang tak terbayangkan yang memasuki lengan kanannya dan memungkinkan dia melancarkan pukulan dengan kekuatan puncak. Pukulan ini meminjam kekuatan dua bintang yang hancur. Hal ini memungkinkan Luo Chen mencapai kekuasaan hanya sedikit dari puncaknya. Saat aumannya bergema, 10 gajah raks asa muncul dan menyerang ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, kekosongan dipenuhi dengan suara agung ini. Suaranya begitu kuat bahkan Wang Lin pun merasakan telinganya perih. Kekosongan di bawah kakinya sepertinya dipengaruhi oleh kekuatan yang dahsyat. Jika dilihat dari atas, akan tampak seolah-olah kekosongan dalam jarak ratusan ribu kilometer telah terbuka, memperlihatkan jaring yang berkedip di bawah. Bahkan gas 7 warna di sekitar Wang Lin dan King Sui didorong mundur. Retakan yang menelan ular Moongazer terbuka dan gas 7 warna didorong mundur, memperlihatkan sosok yang tersembunyi di dalam gas 7 warna. Sosok itu benar-benar terekspos. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat sangat biasa, tapi matanya sangat dingin. Yang menonjol dari dirinya adalah tanda bulan sabit di antara alisnya. Dia dengan dingin memandang kelompok Wang Lin dan tetap netral terhadap serangan Luo Chen yang hampir mencapai puncaknya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan tenang berkata, "Formasi ke-99 alam tertutup, formasi Devor, aktifkan." Setelah dia berbicara, pusaran yang berputar cepat muncul di hadapan pemuda itu. Pusarannya gelap dan seperti mulut yang bisa melahap semuanya. Itu meluas dengan gila-gilaan dan sepertinya melahap pukulan Luo Chen. Namun, pusaran ini saja tidak cukup untuk melarutkan kekuatan dewa kuno Luo Chen. Setelah dilahap, pusarannya bergemuruh dan langsung roboh. Ekspresi pemuda itu berubah dan dia mundur. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Formasi ke-9 alam tertutup, formasi pemisahan surga, aktifkan." Saat dia berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini memasuki celah sebelum menyebabkan setitik cahaya terbang keluar dan mengembun menjadi kapak perang besar. Saat kapak muncul, tekanan yang dapat mengguncang langit muncul dan keruntuhan dalam jumlah besar muncul entah dari mana. Kapak perang melintas dan menyerang Luo Chen. Itu bertabrakan dengan tinju Luo Chen. Saat suara gemuruh bergema, kapak perang runtuh dan Luo Chen terbatuk-batuk darah. Setelah terlempar ke belakang beberapa langkah, salah satu dari 3 bintang dewa kuno yang tersisa di dahi Luo Chen hancur dan dia bergegas keluar sekali lagi. Pecahnya bintang ketiga menyebabkan badai di sekujur tubuhnya. Tinggi tubuhnya berubah dari 7.000 kaki menjadi lebih dari 10.000 kaki. Dia sekarang adalah dewa raksasa kuno sejati. Meski jauh dari puncaknya, dia sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin berbinar. Jika Luo Chen kalah, dia akan berada dalam bahaya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 4 miliknya melonjak seperti orang gila. Dia melemparkan tombak pembunuh dewa di tangannya dan kemudian membentuk berlian dengan tangannya dan menekan ke depan. Cahaya berlian menyala dan menyatu dengan tombak pembunuh dewa. Ia menembus kehampaan dan melesat ke arah pemuda. Ada juga King Sui. Tanpa jeda, tangannya membentuk segel dan 7 busur benang Ji Realem terhubung bersama dan dengan cepat melesat ke depan. Saat Luo Chen meraung, tubuh setinggi 10.000 kakinya menyerbu ke depan. Matanya tidak kenal takut saat dia melancarkan serangannya. Serangan puncak ketiganya menyebabkan pemuda panik dan pupil matanya mengecil. Pada saat ini,
Sebuah tangan yang layu mengulurkan tangan dan menarik pemuda itu kembali. Seorang lelaki tua berambut pendek berjalan keluar dan berdiri di depan pemuda itu. Menguasai. Begitu pemuda itu berbicara, lelaki tua itu berteriak, "Diam! Siapa yang mengizinkanmu membuka alam tertutup?" Saat lelaki tua itu berbicara, tangannya membentuk segel, lalu dia berkata, meminta formasi untuk mengaktifkan kapak pemisah surga. Saat lelaki tua itu berbicara, setitik cahaya muncul dalam jarak ratusan, ribuan, puluhan ribu kilometer. Bintik-bintik cahaya ini berkumpul dengan gila-gilaan menuju tempat kelompok Wang Lin berada. Mereka terlalu cepat. Kecepatan mereka melanggar batas hukum, mereka bahkan berapa kali lebih cepat dari serangan puncak kelompok Wang Lin. Seluruh kehampaan tampak menyala, kekosongan yang awalnya gelap dipenuhi dengan garis-garis cahaya kristal. Dalam sekejap, titik cahaya ini sudah terbentuk. Kapak perang sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul. Kapak perang ini dibentuk oleh titik cahaya dan dipenuhi aura primal. Saat aura ini menyebar, kapak perang tiba-tiba turun. Itu muncul di hadapan orang tua itu dan langsung menghadapi serangan puncak kelompok Wang Lin. Bang! 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 Saat suara gemuruh bergema, King Sui batuk seteguk darah dan terlempar. Wang Lin gemetar dan retakan muncul di tubuhnya. 4 bintang di dahinya dengan cepat berputar untuk mengimbangi dampak yang tak terbayangkan, tapi dia juga terlempar ke belakang. Tubuh Luo Chen berangsur-angsur menyusut dan kekuatan bintang-bintang yang hancur dengan cepat menghilang. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia melihat kapak di langit dan berteriak, "Wang Lin, apakah warisanmu mengetahui tentang benda ini?" Itu adalah harta suci klan Dewa Kuno. Heaven Splitting Axe meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan jaring yang terfragmentasi pulih dengan cepat. Orang tua di luar jaring itu memperlihatkan ekspresi aneh. Kemudian dia melambaikan tangannya dan titik cahaya itu berubah menjadi 3 tangan besar. Salah satu dari mereka meraih ular Moongazer dan tanpa ampun menariknya keluar jaring. Tangan lainnya meraih ke arah Luo Chen. Saat ini dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Tangan raksasa ketiga meraih ke arah Wang Lin. Pada saat ini, ketegasan memenuhi mata Luo Chen, seolah dia bertekad untuk melakukan sesuatu. Saat tangan raksasa itu meraihnya, tangan kanannya terulur ke antara alisnya. Dia mengambil 2 bintang dewa kuno terakhir dan melemparkannya ke arah Wang Lin dengan senyum masam di wajahnya. Pandangannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kelembutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu seperti seorang tetua dalam keluarga yang memandangi anak mereka sendiri. Tantanganmu menuju kedewasaan luar biasa. Bahkan anakku pun tidak sehebat dirimu, semua anak dari klan Dewa Kuno menerima hadiah setelah tantangan mereka. Kedua bintang Dewa Kuno ini akan menjadi hadiahku untukmu. Suara Luo Chen dipenuhi dengan sedikit kelegaan dan kesedihan saat dia melihat kehampaan. Dia ditangkap oleh tangan raksasa itu dan ditarik keluar dari jaring. Dewa Kuno, kamu dapat membalikkan langit, tetapi kamu tidak dapat membalikkan kehidupan. Aku, Luo Chen, bukanlah Dewa Kuno, tetapi seorang yang kesepian. Tuhan. Bab 944, Manik Penentang Surga muncul kembali. Suara sedih Luo Chen bergema melintasi kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia merasakan semacam resonansi. Luo Chen berani menentang langit dan tidak takut pada langit atau bumi. Namun,
dia tidak bisa membalikkan nasibnya sendiri, yaitu ular Moongazer. Dia berasimilasi dengan ular Moongazer dan sebagian besar kekuatan dewa kunonya diserap. Hal ini memaksanya untuk kembali dari dewa kuno bintang 8 puncak kembali ke bentuk anak-anak. Semua ini adalah takdir yang tidak bisa dia ubah. Dia telah terperangkap di dalam ular Moongazer selama puluhan ribu tahun, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dengan kebanggaan para dewa kuno, penghinaan yang dideritanya di dalam hatinya mengungkapkan kesedihannya. Klan Dewa Kuno adalah klan yang sangat bangga, dan kebanggaan ini menolak membiarkan apapun menginjak-injak mereka. Tusi juga sama, dan Lou Chen juga sama. Wang Lin diam-diam merenung dan hatinya dipenuhi rasa sakit. Namun, ada rasa hormat di matanya, dia menghormati Dewa Kuno Lou Chen. Pada saat ini, ada peluit di kehampaan saat dua bintang dewa kuno bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Wang Lin. Wang Lin meraih kedua bintang itu, dan pada saat itu, bintang-bintang itu bergabung dengan Wang Lin. Saat ini, kekuatan dewa kuno yang tak terbayangkan memenuhi tubuh Wang Lin. Kekuatan dewa kuno ini terlalu kuat, dan suara letusan datang dari tubuh Wang Lin. Dalam sekejap mata, tubuhnya bertambah beberapa kali lebih besar. Tingginya sekarang lebih dari 3.000 kaki. Seluruh pembuluh darah di tubuhnya menonjol seolah ada kekuatan di dalam dirinya yang ingin mencabik-cabiknya. Dipenuhi rasa sakit, Wang Lin menyerbu ke depan dan mengaum. Raungan ini berubah menjadi ledakan sonik yang tak ada habisnya dan melesat ke depan. Itu juga berisi kekuatan dewa kerajaan kuno, yang menyebabkan tangan emas raksasa yang datang ke arahnya berhenti. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan para dewa kuno dari dua bintang yang dilemparkan Lou Chen ke arahnya ke seluruh tubuhnya. Kekuatan dewa kuno ini setara dengan Wang Lin yang menyerap energi spiritual dari planet yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun. Seolah-olah tubuhnya akan runtuh di bawah kekuasaannya. Perasaan tubuhnya terkoyak membuatnya hampir gila, jadi dia mengaum untuk melampiaskan dirinya. Ada jejak tekanan hebat di dalam raungan ini. Bintang-bintang dengan cepat berputar di antara alisnya hingga mustahil untuk melihat berapa banyak bintang yang ada. Wang Lin meraung saat dia mengambil langkah dan tanpa ampun melayangkan pukulan. Pukulan ini segera memicu badai. Kekosongan di depannya didorong kembali seolah-olah sedang dirobek, dan kekuatan yang kuat menyapu ke depan. Tangan besar yang dibentuk oleh cahaya keemasan berhenti karena pukulan yang dilepaskan Wang Lin. Namun, dengan dentuman yang menggemparkan, tangan Wang Lin dan tangan emas itu bertabrakan. Bang, 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 bang. Bombardir pukulan ini menyebabkan kedua belah pihak terhuyung. Dampak yang sangat besar menyebabkan tangan raksasa itu mundur. Tubuh Wang Lin sedikit gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Pada titik ini, matanya perlahan menjadi tenang. Saat ini, dia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya melainkan merasa nyaman. Dia mengepalkan tinjunya seolah dia sedang memegang dunia. Tidak ada tangan raksasa yang meraih King Sui, tetapi matanya memiliki tatapan aneh saat dia melihat kedua orang di sisi lain jaring. Matanya dipenuhi kebingungan, tapi ada juga jejak perjuangan di dalamnya. Seolah-olah dia berada dalam jejak, dan rasa sakit datang dari kepalanya. Rasanya seperti ada kenangan tersembunyi yang terbuka tanpa ampun saat melihat mereka berdua. Jaring yang berkedip di kehampaan dengan cepat pulih. Saat akan pulih sepenuhnya, ada kilatan rasa dingin di mata lelaki tua di luar jaring.
Dia menatap tubuh raksasa Wang Lin, terutama pada 4 bintang yang berputar cepat dengan pusaran di tengahnya. Bintik-bintik cahaya keemasan tersebar dari tubuh Wang Lin dan berkumpul di pusaran, menyebabkan gelombang kekuatan dewa kuno yang kuat menyebar. Ada setetes cairan hitam yang muncul dan menghilang di dalam pusaran. Dia benar-benar dewa kerajaan kuno. Mata lelaki tua itu bersinar terang. Dewa kuno kerajaan bintang 5 yang baru saja terbangun. Saya tidak menyangka masih ada dewa kerajaan kuno di alam tertutup. Jika Dewan Tetua mengetahui hal ini, itu akan memicu badai besar. Untungnya, orang ini baru dalam kondisi sadar. Jika dia telah sepenuhnya terbangun dan mencapai 6 bintang, maka aku pun harus mundur. Orang tua itu tersentak dan keserakahan memenuhi matanya. Jika aku bisa menyerap kekuatan dewa kuno kerajaannya, aku akan bisa menduduki kursi di Dewan Tetua. Tanda bulan sabit muncul di antara alis lelaki tua itu dan dia mengatupkan giginya. Kemudian tangannya membentuk segel dan tanda bulan sabit benar-benar terbang keluar, membentuk jejak bulan sabit setinggi 10 kaki. Orang tua ini adalah anggota klan Moon Devourer kuno dari klan Surgawi Abadi. Hari ini, saya menemukan peluang terbesar dalam hidup saya. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Saat lelaki tua itu meraung, tanda bulan sabit bersinar seperti orang gila dan menyerang ke depan. Saat jaring di kehampaan hendak ditarik sepenuhnya, tanda bulan sabit tiba-tiba muncul. Ia tumbuh dalam kehampaan hingga tingginya beberapa ribu kaki dan sebanding dengan Wang Lin. Dewa pemakan langit bulan. Mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar dan sejumlah besar pembuluh darah menonjol di wajahnya. Saat pembuluh darahnya melebar, mereka berkumpul di bawah tanda bulan sabit, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat dia berbicara, tanda bulan sabit tampak mendidih dan mengeluarkan cahaya iblis. Kemudian mulut raksasa muncul di tanda bulan sabit dan menyerang Wang Lin. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya datang dari dalam mulut besar itu. Pengisapan ini sangat aneh, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya telah keluar untuk mengebor ke dalam tubuh Wang Lin. Mulut bulan sabit begitu cepat hingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Saat hisapan tak berujung memenuhi area tersebut, ia langsung melahap Wang Lin. Sosok Wang Lin tidak lagi ada dalam kehampaan, satu-satunya yang tersisa hanyalah tanda bulan sabit yang besar. Orang tua itu sangat gembira ketika tanda bulan sabit muncul kembali. Dia ingin berhasil keluar dari jaring sebelum benar-benar mundur. Tawa lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan keberuntungan seperti itu hari ini. Setelah melahap dewa kuno kerajaan ini, lelaki tua ini akan memiliki tingkat kultivasi untuk memegang posisi di Dewan Tetua. Orang tua itu maju ke depan menuju jaring. Tangan kanannya meraih tanda bulan sabit. Dia sudah memikirkan tentang bagaimana dia akan mendapatkan rasa hormat di Dewan Tetua setelah dia melahap dewa kuno kerajaan, bagaimana dia akan berdiri di atas segalanya dalam sektenya. Namun, pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua rencananya hancur dan dia menatap lurus ke depan. Aura gila keluar dari tanda bulan sabit yang melahap Wang Lin. Aura ini sangat kuat dan menyebabkan tanda bulan sabit bergetar hebat. Kemudian tanda bulan sabit meledak dengan keras. Tanda bulan sabit dipecah secara paksa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini,
Wajah lelaki tua itu benar-benar pucat dan suara letupan terdengar dari sela alisnya. Kemudian dia batuk seteguk darah. Teror memenuhi matanya dan dia berseru, "Tidak mungkin." Tanda bulan sabit di antara alisnya terbelah menjadi dua dan lelaki tua itu terlempar ke belakang. Pemuda berbaju hitam di sebelahnya masih linglung. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak ngerti mengapa perubahan mengejutkan itu bisa terjadi. Di dalam jaring, Wang Lin keluar dari tanda bulan sabit yang hancur. 5 bintang di dahinya berputar perlahan dan kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 5 memenuhi area tersebut. Namun, bukan ini yang membuat tanda bulan sabit meledak atau yang membuat lelaki tua itu batuk darah. Pada saat ini, ada manik hitam dan putih mengambang di antara alis Wang Lin. Manik yang menantang surga. Saat Wang Lin dilahap oleh tanda bulan sabit, manik yang menentang surga mulai bergerak dengan sendirinya dan terbang keluar dari antara alisnya. Saat manik penentang surga muncul, kekuatan misterius keluar dari dalamnya. Tanda bulan sabit tidak mampu menahan sama sekali dan tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, gas hitam dan putih mengelilingi surga yang menentang manik. Gas hitam dan putih keluar, melewati jaring yang berkedip, dan langsung menyerang orang tua itu. Lelaki tua itu menjerit dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Seolah-olah dia mengenali surga yang menentang manik. Pandangannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Kamu. Dia kehilangan akalnya dan mundur sambil merasa terkejut. Ketakutan di matanya hampir mencapai puncaknya. Namun, dia terlalu lambat. Gas hitam dan putih melewati jaring yang menutup kekosongan ini. Saat ia keluar, gas hitam dan putih itu mengembang dan melaju kencang sebelum mengejar lelaki tua itu. Dalam sekejap, gas hitam putih menyusul. Entah lelaki tua itu mencoba berteleportasi atau bergabung dengan dunia, semuanya menjadi sia-sia di hadapan gas hitam dan putih dari surga yang menentang manik. Saat gas hitam dan putih mendekat, ia mengelilingi lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat, ketakutan memenuhi matanya, dan jantungnya yang berdebar kencang mengisolasi semua suara lainnya. Ketika gas hitam dan putih mengelilinginya, itu membentuk pusaran di hadapan lelaki tua itu. Sebuah lengan keluar dari pusaran dan membuat gerakan memberi isyarat ke arah lelaki tua itu. Tanda bulan pecah di antara alis lelaki tua itu muncul dengan keras, dan masih ada garis darah yang menempel pada tanda itu. Saat tanda itu terbang, lelaki tua itu mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya gemetar, banyak keringat berjatuhan dari wajahnya, dan pembuluh darah di tubuhnya menonjol seolah hendak meledak. Bab 945. Rahasia. Keputusasaan memenuhi mata lelaki tua itu saat dia menatap Wang Lin dan dengan sedih berkata, "Yang tertinggi di alam tersegel, tolong selamatkan hidupku." Namun, Wang Lin masih shock dan tidak memiliki kendali atas masalah ini, apalagi atas surga yang menentang manik. Melihat Wang Lin tidak berusaha menghentikan manik yang menentang surga, lelaki tua itu tersenyum sedih. Dia menyaksikan tanda bulan sabit ditarik dari dahinya dengan tangan besar sebelum perlahan kembali ke pusaran. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari dahi lelaki tua itu dan dia menjadi putus asa. Matanya suram dan tubuhnya terbang kembali seolah-olah dia terkena dampak yang kuat. Ketakutan memenuhi mata pemuda berjubah hitam saat dia melihat Wang Lin. Rasa dingin di matanya menghilang dan digantikan dengan teror.
Dia menghindari tatapan Wang Lin dan tidak berani melakukan kontak mata. Tubuhnya berkelebat dan dia meraih pria tua itu. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit perjuangan. Mengabaikan darah di antara kedua alisnya, dia berteriak, "Cepat, mundur." Pemuda itu tidak ragu-ragu dan segera mundur sambil menggendong lelaki tua itu. Formasi yang terbentuk dari gas hitam putih menghilang kembali menjadi gas hitam putih. Kemudian ia menembus jaring pemulihan dan kembali ke surga menantang Manik. Manik yang menentang surga perlahan terbang ke Wang Lin dan melayang di depannya. Jaring berkedip di sekitarnya perlahan-lahan ditutupi oleh kekosongan sekali lagi. Lalu yang ada hanyalah kegelapan dan keheningan yang tak ada habisnya. Adapun Moongazer Serpent dan Lo Chen, mereka diisolasi di luar jaring. Ketika kekosongan menyebar, mereka menghilang selamanya. King Sui menatap semua ini. Mayoritas energi asal celestialnya telah disegel. Dia memandang Wang Lin dan matanya yang awalnya bingung menjadi fokus. Melihat surga yang menentang Manik, Wang Lin sama terkejutnya dengan lelaki tua yang kehilangan tandanya dari zaman kuno. Dia tidak asing dengan lengan yang keluar dari pusaran. Dia melihatnya saat pertama kali mengaktifkan Manik penentang surga. Pada saat ini, saat dia merenung, Wang Lin dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya dan menyentuh Manik yang menantang surga. Manik itu segera masuk ke tangan kanannya dan menghilang ke dalam jiwa aslinya. Pada zaman kuno, ada orang-orang kuno yang mengolah langit dan bumi mereka sendiri. Mereka menjadi makhluk surgawi dan membentuk alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno adalah tanah suci alam surgawi saya, alam surgawi yang sebenarnya. King Sui sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Tuan Bai Fan adalah seseorang dari alam surgawi kuno. Dia turun dari alam surgawi kuno untuk mengajari kita semua. Guru pernah berkata bahwa alam surgawi kuno adalah penjaga semua kehidupan. Jika alam langit kuno ada, maka langit dan bumi akan ada. Jika alam surgawi kuno hilang, maka semuanya akan hancur. Dia awalnya berpikir bahwa alam surgawi kuno akan abadi, tetapi hari itu, pohon yang menjulang tinggi yang menopang alam surgawi kuno runtuh dan alam surgawi kuno menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah menghabiskan pencarian seumur hidup, guru tidak dapat menemukan jejak alam surgawi kuno. Hilangnya alam surgawi kuno mewakili runtuhnya dunia budidaya kuno dan membuka era baru. Dunia menjadi bingung, tanpa alam surgawi kuno, bagaimana bisa ada makhluk surgawi? Dengan demikian, lahirlah pembuat Qi. Aku, King Sui, adalah seorang pembuat Qi. Saya adalah pewaris negara Clearwater. Namun, meskipun alam surgawi telah hilang, Master Bai Fan dan beberapa rekannya membuka dunia mereka sendiri. Mereka mengambil 4 jalur besar menuju alam surgawi kuno dan menciptakan tanah mereka sendiri, menamakannya alam surgawi. Alam surgawi angin, hujan, guntur, dan petir membagi galaksi menjadi 4 sistem. Di bawah alam surgawi angin terdapat lauta dan awan, di bawah alam surgawi hujan terdapat kekosongan cemerlang, di bawah alam surgawi guntur terdapat seluruh langit, dan di bawah alam surgawi petir terdapat sungai yang dipanggil. Sistem di bawah alam surgawi hujan telah diubah namanya oleh orang lain, ke aliansi. Siapa lagi yang masih tahu bahwa tempat ini pernah disebut Brilliant Void? King Sui menghela nafas saat dia melihat kehampaan. Seolah-olah dia sedang melihat alam surgawi guntur saat itu, dan kenangan memenuhi matanya. Di alam surgawi guntur,
saya bertemu dengannya. Saat Wang Lin merenung, tubuhnya perlahan menyusut. Suara letupan bergema saat tubuh setinggi 3.000 kaki itu perlahan kembali ke ukuran normal. 5 bintang dewa kuno berputar di antara alisnya dan mengeluarkan aura dewa kuno yang ganas. Pada saat ini, tubuh asli Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno bintang 5, dan dia sekarang dianggap salah satu yang terkuat. Jika dewa kuno kerajaan bintang 5 menggunakan mantra, dia bisa bertarung melawan para penggarap pembersih nirwana tahap awal. Begitu dia kembali ke ruang normal dan energi asalnya terbuka, hampir tidak ada kultivator pembersih nirwana tahap awal yang bisa menandinginya. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasa dia kuat. Ekspresinya tenang saat dia diam-diam menatap King Sui. Mata King Sui menunjukkan sedikit kelembutan, tapi segera digantikan dengan rasa sakit. Dia tidak akan pernah bisa melupakan saat di mana dia tersesat dalam kegilaan dan secara tidak sengaja membunuh pasangan tercintanya. Rasa sakit seperti ini ada jauh di dalam hatinya, dan terus melahapnya. Bahkan, tak terlupakan, pun tidak cukup untuk mengungkapkan betapa kuatnya itu. Pada zaman kuno, ketika klan surgawi saya berada pada puncaknya, dalam ingatan saya ingat dengan jelas bahwa puncak ini tidak bertahan lama. 4 alam surgawi memasuki pertarungan hidup dan mati demi satu item. Rasa sakit itu dengan cepat disembunyikan. Ini adalah rasa sakit yang dia hadapi sendirian setiap malam, rasa sakit yang tak terkatakan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Perang besar ini berlangsung terlalu lama, dan pada akhirnya, alam surgawi kehilangan terlalu banyak. Pada akhirnya, selama puncak perang, seseorang keluar dari kehampaan. Menurut Master Bai Fan, orang ini adalah seorang kenalan lama dari alam surgawi kuno. Kemunculannya mencegah perang ini berlanjut, dan dia memegang perintah dari alam surgawi kuno untuk memasang penghalang di antara 4 alam surgawi. Jika penghalang itu dibuka sekali lagi, kemarahan alam surgawi kuno akan turun dan membakar segalanya. Saat suara King Sui bergema, Wang Lin diam-diam mendengarkan. 4 alam surgawi terisolasi satu sama lain dan perang telah berakhir, adapun akar dari semua ini, hal yang diinginkan semua orang, aku tidak tahu, yang aku tahu hanyalah bahwa itu adalah manik. King Sui memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi pikirannya terkejut. Jika saya mendapatkan manik itu, saya pasti akan menyembunyikannya dengan baik dan tidak mengeluarkannya atau membiarkan siapapun melihatnya. Objek ini terlalu penting. King Sui berbicara seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan menghela nafas. Perang besar antara 4 alam surgawi menyebabkan mereka kehilangan terlalu banyak makhluk surgawi. Keempat alam berada pada titik terlemahnya. Namun, pada saat itulah perubahan mengejutkan terjadi. Sekelompok orang aneh dari klan Tato datang dari asal-usul yang tidak diketahui dan muncul di alam bawah 4 alam surgawi. Anggota klan Tato ini menggunakan mantra yang sangat aneh. Kami para makhluk surgawi benar-benar berbeda. Kami tidak mengembangkan Dao, hanya asal-usul surgawi kami. Kita bisa membalikkan kekuatan surga dan menggunakannya. Orang-orang itu mengumpulkan seluruh kekuatan mereka ke dalam harta karun seperti jimat dan menggunakannya. Pertempuran itu sangat intens. Pada akhirnya, klan surgawi saya memenangkan dan membubarkan klan Tato ini. Kami bahkan mengubah sejumlah besar dari mereka menjadi budak kami. Namun, 4 alam surgawi mengalami kerusakan yang lebih parah. Setelah itu,
kami menemukan bahwa klan Tato ini berasal dari kehampaan di bawah angkasa. Yang mana di sini? King Sui menunjuk ke bawah kakinya. Wang Lin tersentak dan matanya bersinar. Dia telah sering bertemu dengan klan abadi terpilih, tapi dia tidak menyangka asal-usul klan abadi terpilih akan menjadi kehampaan. Memikirkan tentang lelaki tua dan pemuda, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Wang Lin. Kekosongan ini tidak hanya mengelilingi aliansi, tetapi juga mengelilingi keempat sistem di bawah 4 alam surgawi. King Sui menghela nafas dan bergumam, setelah perang dengan klan Tato, aku mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan, tapi pada saat itu aku tidak memperhatikan semua ini. Setelah itu, kamu seharusnya sudah mendengarnya, apa yang terjadi dari Master Flamespark. Wang Lin merenung sejenak sambil melihat King Sui. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, "Kakak senior," lelaki tua itu berkata bahwa dia berasal dari klan pemakan bulan kuno dari klan surgawi abadi. Mata King Sui dipenuhi dengan kebingungan saat dia dengan lembut berkata, "Ini juga yang membingungkan saya. Saya belum pernah mendengar tentang klan surgawi abadi ini. Mungkinkah klan Tato dulu berasal dari tempat yang sama? Apakah mereka juga anggota klan surgawi abadi?" Kebingungan di mata King Sui menjadi semakin kuat. Namun, saya merasa sangat aneh. Saat gas 7 warna muncul, saya tiba-tiba melihat ilusi. Saya mendengar guru itu meninggal sambil menunjuk ke langit dengan marah. Apa sebenarnya yang dilihat guru? Wang Lin merenung dalam-dalam. Sebuah misteri besar sepertinya memenuhi sekeliling, tapi tersembunyi di balik asap, tidak memungkinkan siapapun melihat kebenaran di dalamnya. Baik Wang Lin dan King Sui diam-diam tenggelam dalam kehampaan. Energi asal celestial di tubuh King Sui akhirnya tersegel sepenuhnya. Dia perlahan-lahan melemah, dan pada hari ketiga, dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Wang Lin mendukung King Sui sambil terus bergerak melewati kehampaan. Fragmen surgawi yang diberikan Master Flamespark kepada mereka melayang di hadapannya dan memancarkan cahaya lembut. Seolah-olah ia telah menjalin hubungan dengan dunia luar dan memimpin. Mendukung King Sui, Wang Lin mengikuti pecahan langit. Pada hari ke-9, King Sui sangat lemah. Dia melihat kehampaan dan pecahan langit yang melayang sambil berkata, "Setelah saya mengambil kenangan dari jiwa asal yang terhormat Xuan Bao, Anda harus menjaga jiwa asal. Jiwa asalnya mengandung sejumlah besar energi asal celestial, jadi itu akan sangat berguna bagimu. Sikapmu sangat mirip dengan sikapku saat itu, aku harap kamu akan lebih menghargainya daripada aku, karena aku tidak lagi memiliki kualifikasi atau orang untuk dihargai." King Sui memandang Wang Lin seolah-olah dia sedang melihat masa lalunya. Rasa dingin yang sama, pembantaian yang sama, dan kesepian yang sama. Pada hari ini, pecahan langit tiba-tiba bersinar terang dan berhenti. Saat bersinar, pusaran muncul di depannya. Ada perubahan di pusaran dengan nyanyian kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Master Flamespark berdiri di altar sambil tersenyum dan suaranya masuk. "Selamat datang kembali." Bab 946, Anak yang Menunjuk Desa Bunga Aprikot. Ada nebula terang di antara luasnya ruang angkasa. Nebula berwarna-warni ini tampak statis, namun mengalami perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Nebula ini dipenuhi dengan warna berbeda dan sangat indah. Pada hari ini, seberkas cahaya terbang melalui nebula. Sinar cahaya ini tidak cepat, tetapi ketika melewati nebula, nebula itu terlihat seperti mendidih dan mundur.
Yang lebih menakjubkan adalah orang yang berada di dalam sinar cahaya itu tidak menggunakan harta karun seperti kompas bintang, dia bergerak dengan tubuhnya. Orang ini mengenakan jubah hijau dan tampak berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya biasa saja dan tidak ada yang aneh pada dirinya. Jika ada sesuatu yang penting, itu adalah dia mengeluarkan temperamen kuno. Seolah-olah orang ini telah hidup puluhan ribu tahun. Wang Lin berjalan sepanjang jalan. Dia tidak menggunakan spatial bending, dia hanya berjalan dengan tenang di antara bintang-bintang. Sudah 4 hari sejak dia kembali dari kehampaan. 4 hari yang lalu, dia dan King Sui membuka jalan kembali dari kehampaan dengan bantuan Master Flamespark. Wang Lin tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi dalam kehampaan. Dia tidak terlalu mendalami keberadaan Yi Muzi, Wu Do-chan, dan Mo Ngazer Serpent. Master Flamespark tidak bertanya terlalu banyak tentang hal itu, tetapi ketika mereka membicarakan tentang ular Mo Ngaze, dia mengerutkan kening. Wang Lin tidak berlama-lama bersama Master Flamespark. Dia memutuskan untuk pergi menggunakan masalah pribadi sebagai alasan. Master Flamespark merenung dalam diam untuk waktu yang lama dan tidak memaksa Wang Lin untuk tinggal. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui tubuh dewa kuno Wang Lin meskipun tingkat budidayanya jauh lebih tinggi, dia bisa merasakan aura kuat yang sangat mengejutkannya datang dari Wang Lin. Meskipun aura ini menakutkan sekarang, seiring berjalannya waktu, aura itu akan berkembang hingga tingkat yang sangat menakutkan. Segel pada budidaya King Sui dengan cepat terlepas begitu dia kembali. Bagaimanapun, energi asal celestialnya tidak benar-benar hilang, itu hanya ditekan oleh segel. Setelah memulihkan kultivasinya, King Sui tidak tinggal di tempat Master Flamespark berada. Dia menghilang di antara bintang-bintang, keberadaannya tidak diketahui. Di permukaan, ketika keduanya pergi, sepertinya mereka tidak berinteraksi sama sekali, tapi Wang Lin tahu King Sui akan datang dan menemukannya. Lagi pula, King Sui belum mencari ingatan yang terhormat Xuan Bao. Memikirkan tentang apa yang terjadi dalam kehampaan, Wang Lin merasa sangat menyesali semua itu. Entah itu kehidupan Lo Chen, ombak di luar segel, atau rahasia alam surgawi, semuanya segar dalam ingatan Wang Lin. Yang paling mengejutkannya adalah manik yang menentang surga. Wang Lin tidak akan pernah menyangka bahwa manik yang menentang surga secara tak terduga akan memicu perang besar antara 4 alam surgawi. Perang besar antara 4 alam surgawi tentu saja lebih sengit daripada pertempuran antara Al-Heaven dan Aliansi. Wang Lin menghela nafas saat dia melewati nebula dan melihat ke depan. Pada titik tertentu, dia berbalik dan tetap tidak bergerak. Sesaat kemudian, riak menyebar dari tempat dia melihat dan King Sui keluar. Dia memandang Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tersenyum. Kakak senior datang. Saat ini kamu memenuhi syarat untuk menjelajahi bintang-bintang, jadi aku bisa santai. King Sui mengambil langkah dan tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin segera menyadari bau darah yang kuat dari tubuh King Sui. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa budidaya King Sui beberapa kali lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan, saya mendengar beberapa orang membicarakan nama Anda, jadi saya pergi dan membunuh beberapa penggarap aliansi yang pandai bersembun. Meskipun King Sui berbicara seolah itu bukan apa-apa, Wang Lin tahu bahwa ini sama sekali bukan masalah kecil. Kebenarannya tentu saja seperti yang dia jelaskan.
Alam pembantaian aliansi terus mengejar Sumu surgawi guntur. Meskipun Wang Lin telah pergi ke dalam kehampaan, mereka tidak menyerah dan tetap tinggal. Namun, mereka tidak berpencar tetapi dibagi menjadi dua tim di dekat tempat para penggarap Al-Heaven berada. Namun, alam pembantaian ini memiliki nasib buruk dan salah satu kelompoknya dihadang oleh King Sui. Semuanya terbunuh dan bahkan pemimpinnya dimangsa oleh King Sui. Wang Lin menamparkan tasnya dan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao terbang keluar. Dia melemparkannya ke King Sui. King Sui menangkapnya dan meletakkan tangan kanannya di antara alis yang mulia Xuan Bao. Energi asal surgawi melonjak ke tangan kanan King Sui dan yang terhormat Xuan Bao terbangun. Semburan jeritan menyedihkan bergema dan jiwa asalnya mengejang. Ekspresi King Sui suram dan matanya terpejam. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, dan ada lapisan es di wajahnya. Dia melemparkan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao kembali ke Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara dan menangkap jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Jiwa asal ini telah kehilangan kesadarannya dan hanya menjadi sumber energi asal celestial. Mantan makhluk surgawi yang bermartabat, saudara junior dari yang terhormat Tian Bao, berakhir seperti ini. Hanya dapat dikatakan bahwa apakah Anda seorang surgawi atau seorang kultivator, jika Anda sedikit ceroboh, Anda bisa berakhir dalam kondisi ini. Jika Anda ingin berbeda, Anda harus menjadi yang terkuat. Wang Lin memasukkan jiwa asal ini ke dalam tasnya dan memandang King Sui. Ekspresi King Sui telah kembali normal, tetapi ada sedikit keganasan di dalamnya. Dia telah menemukan sedikit petunjuk dari jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Sumu, aku harus pergi ke alam pembantaian aliansi untuk mengambil item. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku?" Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Bisakah kakak senior menungguku selama 10 hari?" King Sui mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan datang mencarimu dalam 10 hari." King Sui tidak membuang waktu. Dia mengambil satu langkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat dia menghilang, niat membunuh yang mengerikan menghilang seketika. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa King Sui pasti telah menemukan seseorang di dalam jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Setelah merenung sebentar, dia mengambil satu langkah dan riak muncul di bawah kakinya. Dia menyatu dengan dunia. Alasan dia meminta waktu 10 hari adalah karena ada dua hal yang harus dia tangani. Ada sebuah planet budidaya di wilayah utara aliansi. Planet ini berada jauh di wilayah utara dan jauh dari pertempuran beberapa hari yang lalu, sehingga tidak terpengaruh oleh pertempuran besar tersebut. Planet ini dipenuhi energi spiritual dan ditutupi hutan tak berujung. Ini adalah planet budidaya peringkat 7. Ada 3 planet budidaya yang lebih kecil di sekitar planet ini, menjadikannya planet sekunder. Planet budidaya peringkat 7 ini memiliki nama yang sangat indah, disebut bulan gelap. Mayoritas planet bulan gelap tertutup hutan dan sejumlah besar desa fana tersebar di seluruh planet. Ada juga banyak sekte budidaya di banyak gunungnya. Ada sebuah gunung terkenal di bagian selatan planet ini, dan itu disebut Gunung Surga. Gunung ini sedang musim gugur dan puncaknya tertutup kabut. Tidak ada yang tahu di mana puncaknya. Sebuah jalan kecil berupa tangga batu menuju ke atas gunung dan sisanya tersembunyi di balik awan. Mau tak mau orang merasa tempat ini adalah alam surgawi. Setiap pagi, suara lonceng bergema dari puncak gunung.
Beberapa burung cantik akan terbang di antara awan dan berkeliaran di gunung surga. Tangisan mereka akan bersinggungan dengan suara lonceng. Pemandangan ini seperti pemandangan dalam lukisan. Itu sangat elegan, seperti surga tersembunyi. Dong, 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 suara bel seakan menembus awan saat menyebar dari puncak. Membuat hati siapapun yang mendengarnya terasa damai. Ada sebuah desa fana di kaki gunung. Jumlah orang di sana tidak banyak, hanya sekitar 100 keluarga. Desa itu dipenuhi pohon aprikot, dan pepohonan bermekaran sempurna. Hembusan angin akan menyebabkan wangi bunga aprikot menyebar. Mencium wangi bunga aprikot akan membuat seseorang merasa tenang. Bunyi lonceng seakan meniup dinginnya malam di dini hari. Semburan asap dan suara gonggongan anjing pun muncul. Saat asap melayang ke udara seolah menghilangkan sisa kegelapan malam. Jika dilihat dari jauh, itu seperti gambar bergerak dan berisi domainnya sendiri. Wang Lin diam-diam berdiri di kejauhan dan memandang desa di depan. Asap dan goyangan pohon aprikot bersifat dinamis dan hampir 100 rumah bersifat statis. Hal-hal yang dinamis dan statis saling kontras, seperti kehidupan yang santai dan sibuk. Kombinasi yang tidak disengaja ini membuat Wang Lin merasa familiar sekaligus asing pada saat yang bersamaan. Apa yang dia ingat bukanlah desa di hadapannya, melainkan masa kecilnya di planet Susaku. Dalam penggalan lagu anak-anak terdengar dari kejauhan seiring ditemukannya bunyi bel berbunyi di pagi hari. Pohon aprikot mekar dengan bunga berwarna putih. Putrinya tidak akan diambil oleh keluarga Daois. Tahun lalu, Lang yang kedua mendaki gunung, dan setahun kemudian Lang yang pertama menjadi sekantong tulang. Tangisan putrinya menemani orang mati tetapi menjadikan peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh para penganut Taoisme. Kalau ditanya umurku, aku masih belum menemukan dauku. Anjing menggonggong, kucing mencakar, menakuti penganut Taoisme di rumah. Suara seorang anak yang lembut memasuki telinga Wang Lin bersamaan dengan suara bel berbunyi. Itu adalah seorang anak yang mengenakan pakaian ketat yang menunggangi seekor lembu yang berjalan menuju desa. Ada lingkaran besi di hidung sapi itu dengan 2 lonceng terpasang. Saat sapi berjalan, bel berbunyi tanpa henti. Ada beberapa anak sapi yang mengikuti lembu itu. Anak itu melihat Wang Lin tetapi tidak takut sambil terus menyanyikan lagu anak-anak dan perlahan-lahan mendekati Wang Lin. Anak itu memiringkan kepalanya dan matanya yang besar berkedip sambil berkata, "Paman, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tersesat?" Wang Lin tersenyum dan mengangguk. "Tempat apa ini?" Anak itu menunjuk ke depan dan berkata dengan suara lembutnya, "Ini adalah desa bunga aprikot." Saat dia berbicara, dia duduk di atas lembu itu dan berjalan ke desa. Hanya sajak anak-anak yang terus bergema. Wang Lin menghela nafas. Ketika lagu anak-anak memasuki telinganya, sedikit kesedihan muncul dalam dirinya. Dia bergumam, "Planet Dark Moon, sebuah desa di bawah gunung surga, seharusnya ini dia." Panggilan samar-samar dari seorang teman sekarat yang rindu rumah bergema di tahun-tahun Wang Lin. "Tolong bawa abuku kembali ke planet bulan gelap di sistem bintang aliansi. Ada sebuah gunung bernama Gunung Surga. Saya ingat ada sebuah desa di bawah gunung. Tolong bawa abuku ke sana." Satu orang sekte mayat tua. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke,
Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.